Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Si Kong Yi dengan marah meraung saat energi yang menutupi tubuhnya dengan panik melonjak dan memancarkan gugusan keperakan yang mempesona. Di klaster itu, seekor burung petir bersayap perak raksasa muncul dari udara tipis dengan petir yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya saat ia menyerang Duan Jian. Sebuah petir mendarat di tubuh Duan Jian dan dia langsung mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Petir telah sepenuhnya mengabaikan pertahanannya dan secara langsung berdampak pada ranah jiwanya. Nak, kau masih terlalu lembut untuk berurusan denganku. Meskipun saya harus mengakui bahwa kultivasi Anda sangat kuat, masih terlalu dini bagi Anda untuk menantang saya. Dengan mengatakan itu, mati. Si Kong Yi berangsur-angsur menghilang ke dalam burung petir saat burung itu berteriak ke langit. Pilar petir terus-menerus membombardir tubuh Duan Jian. Meskipun tubuhnya terasa seperti tercabik-cabik, Duan Jian mengatupkan giginya, mengandalkan daya tahannya yang kuat dan menatap si Kong Yi dengan ganas. Sayapnya bergetar dan dia perlahan menutup jarak antara dia dan si Kong Yi. Mustahil. Si Kong Yi membelalakkan kedua matanya karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Jian akan mampu mengepakkan sayapnya di bawah serangan petir yang begitu padat. Kentut tua, si Kong Yi. Omong-omong, saya berhasil mencapai ini dengan bantuan Anda. Jika bukan karena kalian menyiksaku siang dan malam, aku tidak akan bisa memiliki tubuh fisik yang kuat seperti itu. Duan Jian mengatupkan giginya erat-erat saat dia menahan serangan padat itu. Dia melambaikan pedang api hitam di tangannya dan menebasnya ke arah si Kong Yi. Si Kong Yi segera mengelak dan dengan marah melemparkan petir ke arah Duan Jian. Baut petir berubah menjadi bilah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Duan Jian tidak bereaksi terhadap baut yang menakutkan ini. Meskipun rasa sakit yang mengerikan itu sepertinya berniat untuk benar-benar merobek alam jiwanya, kebencian di dalam hatinya memungkinkan dia untuk mempertahankan kesadarannya. Akhirnya dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu mudah. Duan Jian dengan marah meraung ke langit saat sisik hitam tiba-tiba tumbuh di tubuhnya dan sayapnya tumbuh lebih besar, mencapai ukuran 6 hingga 7 meter. Api hitam menyelimuti seluruh tubuhnya dan ranah jiwanya tampaknya juga telah mengalami transformasi. Sebuah kekuatan tak berujung meledak keluar dari seluruh tubuhnya. Di bawah baptisan petir itu, ranah jiwa Duan Jian akhirnya mulai berubah. Dia telah menembus dinding peringkat emas hitam dan naik dari peringkat emas hitam bintang 5 ke peringkat legenda. Menambah kekuatan hukum yang ia peroleh dari Nili, kekuatannya telah mencapai tahap yang sama sekali baru. Peringkat legenda. Suara ledakan menyebar dengan Duan Jian di tengah. Merasakan fluktuasi kekuatan yang menakutkan ini, wajah si Kong Yi mengalami perubahan drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa Duan Jian akan benar-benar melangkah pada saat ini. Sebelum melangkah, dia sudah bisa merasakan bahwa dia tidak bisa menekannya. Sekarang dia telah melangkah, si Kong Yi bahkan menjadi lawannya. Merasakan perubahan pada Duan Jian, Nili tersenyum ringan. Di masa lalu, Duan Jian sudah berada di peringkat emas hitam bintang 5 dan akan segera menembus peringkat legenda. Dia tidak pernah berpikir bahwa petir dari si Kong Yi akan memungkinkan Duan Jian menerobos. Saat Duan Jian mencapai peringkat legenda, Nili bisa merasakan bahwa tingkat energi yang lebih tinggi memasuki ranah jiwanya dari Duan Jian. Karena mereka telah membentuk arai jiwa, terobosan Duan Jian akan membawa Nili dan yang lainnya bersama. Merasa kekuatan yang dilepaskan dari tubuh Duan Jian bukan lagi sesuatu yang bisa dia tahan, si Kong Yi segera terjun ke bawah, mencoba melarikan diri. Si Kong Yi, bajingan tua, menurutmu kemana kamu akan pergi? Duan Jian dengan marah meraung saat sosok naga hitam raksasa muncul di sekelilingnya saat dia melemparkan telapak tangan ke bawah. Energi seperti berzerk menggunakan kecepatan yang tak tertandingi dan berdampak pada si Kong Yi, tanpa ampun menghancurkannya ke tanah. Ketika sebuah kawah besar tercipta dari tubuh si Kong Yi, sayapnya patah menjadi dua, memuntahkan darah dan terlihat sangat menyedihkan. Dia menggunakan teknik rahasia keluarga bersayap perak dan meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Meski begitu, dia masih bukan lawan Duan Jian. Setelah menderita serangan yang menakutkan itu, kultivasinya telah sia-sia.
Bagaimana saya bisa kalah dari Duan Jian? Anak bajingan. Hati si Kong Yi dipenuhi dengan kemarahan dan tidak dapat menyerahkan dirinya pada kebenaran. Si Kong Yi mengangkat pedang api hitamnya dan dia menebasnya ke arah si Kong Yi sementara dia dengan marah meraung, "Mati!" Ayah! Ketika si Kong Yi hampir mati, Hong Yue terbang, melambaikan pedang besarnya dan berada di antara si Kong Yi dan Duan Jian. Ledakan! Si Kong Hong Yue didorong mundur dan jejak darah keluar dari mulutnya. Namun, dia terus melindungi si Kong Yi saat tatapannya dengan bangga menatap Duan Jian. Pedang Duan Jian berhenti sejenak ketika dia melihat ekspresi kaku si Kong Hong Yue. Dia mengingat sesuatu sejak dia masih kecil. Dia masih ingat dirinya berusaha melindungi orang tuanya seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Namun, tubuhnya yang lemah tidak bisa menahan serigala dan harimau dari keluarga bersayap perak itu. Pada akhirnya, di bawah ratapannya, orang tuanya terbunuh. Dia menyaksikan adegan itu, namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seberapa mirip si Kong Hong Yue saat ini dibandingkan dengan dia di masa lalu. Aku bisa melepaskanmu, tapi si Kong Yi, bajingan tua itu, harus mati. Tersesat, kalau tidak, aku akan membunuhmu bersamanya. Duan Jian maju selangkah dan menusukkan pedang api hitamnya ke depan. Astaga! Pedang api hitam melesat di leher si Kong Hong Yue dan darah segar mengalir ke bawah. Namun, si Kong Hong Yue terus menatapnya dengan dingin, "Duan Jian, aku tidak pernah membayangkan bahwa kami, ayah dan anak perempuan, akan kalah di tanganmu. Bunuh sesukamu. Namun, jika kamu ingin membunuh ayahku, kamu harus melewatiku." Duan Jian menatap murid si Kong Hong Yue saat otaknya dipenuhi dengan kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Musuhnya ada di depannya dan dia pasti bisa mendapatkan hasilnya dengan tebasan. Namun, pada saat ini, dia benar-benar berhenti. Dia bermimpi untuk menjatuhkan kepala si Kong Yi berkali-kali, tetapi saat ini, dia ragu-ragu. Ketika Duan Jian berhenti, desahan panjang terdengar, "Dua kesalahan tidak membuat benar. Kultivasi si Kong Yi sudah sia-sia. Bahkan jika Anda tidak membunuhnya, dia tidak akan memiliki kedudukan di alam penjara abis. Selanjutnya, kekuatan hidupnya telah terkuras. Dia tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Mengapa Anda tidak melepaskan kebencian di hati Anda? Jika Anda meletakkan kebencian Anda, hanya dengan begitu Anda dapat memahami dao langit dan bumi." Suara itu ringan dan jauh dan sumbernya tidak dapat ditemukan. Nili ringan merajut alisnya. Seseorang muncul di benaknya, apakah kata-kata ini berasal dari lelaki tua gila itu? Duan Jian melihat ke daerah sekitarnya, tetapi tidak bisa melihat siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Melihat si Kong Yi dan si Kong Hong Yue yang menyedihkan, kebencian di dalam hatinya perlahan menghilang. Kultivasi si Kong Yi telah sia-sia, bahkan jika dia tidak mengambil tindakan sendiri, keluarga lain tidak akan membiarkannya pergi. Si Kong Yi pasti akan mati, untuk selanjutnya, pembalasannya bisa dianggap terpenuhi. Duan Jian menyarungkan pedang api hitamnya saat dia perlahan bergerak ke arah Nili. Melihat tindakan Duan Jian, Nili menghela nafas dalam hatinya. Karena Duan Jian mampu melepaskan dendam di dalam hatinya, kultivasinya akan sangat bermanfaat di masa depan. Berkat lelaki tua itu, Duan Jian bisa melepaskan beban di hatinya. Menonton sosok belakang Duan Jian, si Kong Hong Yue menatapnya dengan ekspresi kosong untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia menjadi panik dan berteriak pada sosok punggungnya, "Mengapa kamu tidak membunuh kami? Kenapa kamu tidak membunuh kami? Apakah Anda mengasihani kami? Kami tidak membutuhkan simpati Anda." Duan Jian menoleh ke belakang dan melirik ayah dan anak itu, mata si Kong Yi dipenuhi dengan kekosongan. Dia dengan dingin berkata, "Alasan aku tidak membunuh kalian berdua adalah karena itu akan mengotori tanganku. Aku tidak ingin menjadi orang sepertimu. Namun, pasti akan ada seseorang yang akan mencari keadilan dari kalian berdua." Mendengar kata-katanya, si Kong Hong Yue tertegun sejenak saat air mata mengalir di wajahnya. Mungkinkah dia dan ayahnya salah selama bertahun-tahun? Keraguan semacam ini di dalam hatinya bahkan lebih buruk daripada dibunuh. Si Kong Yi dan si Kong Hong Yue duduk di tanah dalam keadaan linglung. Pada saat ini, bahkan orang-orang dari keluarga bersayap perak tidak dapat menahan jarak di antara mereka. Mereka bersiap untuk berpencar dan berlari.
Sekarang si Kong Yi telah gagal, akhir cerita mereka pasti akan sangat menyedihkan jika mereka terus berada di sisinya. Duan Jian, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat melepaskan emosi di hati Anda. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Nili menepuk bahunya sambil tersenyum ringan. Ya, Duan Jian mengangguk saat air mata berkedip di matanya. Mengangkat kepalanya, meskipun langit di alam penjara abis berwarna abu-abu, itu masih sangat luas. Ayah, Ibu, saya telah melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku pasti akan menjalani hidupku dengan baik. Jangan khawatirkan aku di dunia bawah. Tidak tahu dari mana, desahan terdengar dari kejauhan. Suara ini langsung membuat hati semua orang menjadi jernih. Mungkinkah orang tua misterius itu lagi? Karena lelaki tua itu bisa memberi Duan Jian beberapa tip, dia tidak bisa benar-benar gila. Nili tidak bisa mengerti apa motifnya atau apakah dia teman atau musuh. Karena pihak lain mungkin adalah penerus Kaisar Kongming, yang terbaik adalah menjaga jarak darinya. Yu Yan sedikit mengerutkan kening. Dari desahan ini, dia juga merasakan bahaya. Nili, ayo cepat pergi. Suara Yu Yan masuk ke telinga Nili. Oke, Nili mengangguk. Duan Jian mengangkat kepalanya dan menatap Nili. Karena pembalasannya telah terpenuhi, mulai sekarang, kemanapun Nili pergi, dia akan mengikuti. Karena masalah ini sudah berakhir, ayo pergi. Kata Nili setelah berpikir sebentar. Tiba-tiba, seorang pemuda berpakaian bagus berjalan ke Nili, itu Li Heng dari keluarga api ilahi. Tuan muda, apakah Anda masih ingat saya? Li Heng sedikit menangkupkan tangannya. Tentu saja, Nili mengangguk. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika Tuan Muda tidak membenci kami, apakah Anda bersedia mengunjungi keluarga api ilahi saya? Kata Li Heng. Dia bisa melihat bahwa Duan Jian adalah pengikut Nili. Untuk dapat menaklukkan pengikut yang kuat seperti Duan Jian, identitas Nili secara alami akan sangat terhormat. Setelah merenungkan beberapa saat, Nili berkata, kami masih memiliki beberapa hal untuk diurus dan akan pergi sekarang. Nili melihat keluarga sekitarnya dan berkata, saya bukan dari alam penjara abis. Jika kalian semua tertarik untuk meninggalkan alam penjara abis, maka saya akan mengirim beberapa orang padanya dan mendiskusikan pengaturannya dalam beberapa hari. Dengan begitu banyak keluarga di alam penjara abis, kekuatan mereka secara alami akan sangat baik. Dengan lingkungan hidup yang keras seperti alam penjara abis, mereka secara alami ingin meninggalkannya. Jika keluarga-keluarga ini dapat pindah ke kota Glory, itu akan sangat memperkuat kekuatan kota Glory. Lagi pula, masih ada 2 ahli peringkat legenda di antara keluarga-keluarga ini dan banyak ahli peringkat emas hitam. Adapun lelaki tua misterius itu, meskipun dia tidak yakin dengan identitas pihak lain, dia mungkin tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap kota Glory. Selanjutnya, pihak lawan mungkin sudah mengetahui tentang susunan teleportasi kuno. Kekuatan tak terduga itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Setelah mendengarkan Nili, mata Li Heng berbinar saat ia menangkupkan tangannya dan berkata, karena Tuan Muda masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan, lupakan saja. Jika Anda dapat memberi tahu kami cara meninggalkan alam penjara abis ini, kami, 12 keluarga, akan berterima kasih tanpa henti. Nili mengangguk. Dia berpikir untuk membuat Yemo dan Ye Zong secara pribadi datang untuk membicarakan hal ini dengan 12 keluarga. Lagi pula, dengan begitu banyak keluarga di sini, jika mereka benar-benar pindah ke kota Glory, itu akan menjadi masalah besar dalam mengatur mereka. Meskipun ancaman kota Glory belum ditaklukkan, keluarga di alam penjara abis masih akan bergerak maju. Bagaimanapun, lingkungan hidup di alam penjara abis terlalu keras, sama sekali tidak cocok untuk kota Glory. Hal-hal seperti ini secara alami akan jatuh ke tangan Yemo dan Ye Zong. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Li Heng, bersama dengan Duan Jian dan Yu Yan, mereka meninggalkan alam penjara abis. Pada saat ini, di gunung yang jauh. Saat sosok Nili dan Duan Jian bergerak semakin jauh, seorang pria tua compang camping duduk di sana dengan sinar cahaya dari matanya saat dia melihat Nili dan yang lainnya pergi. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki penampilan gila. Meskipun pakaiannya compang camping, itu tidak bisa menutupi aura tajam seperti pedang itu.
Aura ini bahkan menyebabkan pepohonan di sekitarnya bergetar. Setelah memikirkan sesuatu, dia bergumam, "Saya ingin tahu sejauh mana Anda telah memahami kebenaran itu." Tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Sesaat kemudian, dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Bahkan setelah menelusuri alam penjara abis selama puluhan menit, Nili masih merasa bahwa tatapan menatapnya dari kegelapan, menyebabkan dia sangat berhati-hati. Setelah beberapa jam, perasaan itu akhirnya hilang dan dia diam-diam menghela nafas lega. Nili dapat merasakan bahwa orang tua itu pasti seseorang yang sulit untuk dihadapi. Di masa depan, dia akan bersembunyi darinya sebanyak yang dia bisa. Nili dan kelompoknya kembali ke arai teleportasi kuno dan memasukinya. Kota Kemuliaan. Berita pertunangan Nili dan Ye Ziyun menyebabkan banyak dari berbagai keluarga menjadi sedih. Namun, itu juga membawa suasana gembira ke kota Glory, kurang lebih. Nili saat ini adalah harapan masa depan kota Glory dan semua orang memiliki harapan besar padanya. Sekarang setelah masalah Duan Jian diselesaikan, langkah mereka selanjutnya adalah menuju alam neter. Setelah memikirkannya dengan cermat, dia memutuskan untuk membawa Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze, Lu Piao dan yang lainnya. Adapun Xiao Yu, dia akan tetap berada di kota Glory karena dia masih terlalu muda. Karena Duan Jian telah mencapai peringkat legenda, melalui efek arai jiwa, itu akan memungkinkan yang lain untuk dengan cepat mempercepat kultivasi mereka ke peringkat berikutnya juga. Jika mereka semua bisa mencapai peringkat legenda, bahkan jika mereka menghadapi beberapa bahaya, mereka akan memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Sejak Nili telah membentuk arai jiwa dengan Ye Ziyun, Xiao Ninger dan sisanya, kekuatan mereka akan memiliki peningkatan substansial dalam pertempuran. Tambahkan fakta bahwa Yu Yan bersama mereka, bahkan jika ahli puncak peringkat legenda atau bahkan peringkat demigod datang, Nili menganggap bahwa mereka akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Selanjutnya, arai jiwa memungkinkan mereka untuk merasakan posisi satu sama lain dan, selanjutnya, memastikan bahwa mereka aman. Di antara 10 orang, tidak peduli siapa itu, jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari Master of the Nether Realm, maka mereka akan dapat membantu Glory City melewati krisis ini. Setelah menerima pemberitahuan Nili, Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze, Lu Piao dan yang lainnya berkumpul di halaman Ye Ziyun. Nili, tiba-tiba aku merasakan kekuatan hukum yang kuat memasuki ranah jiwaku. Apakah seseorang di antara kita menerobos ke peringkat legenda? Du Ze penasaran bertanya. Iya, Duan Jian dan aku telah melakukan perjalanan ke alam penjara abis dan dia mencapai legenda. Nili menganggukkan kepalanya dan memberitahu mereka semua yang terjadi. Ternyata Nili dan Duan Jian telah memasuki alam penjara abis. Mereka semua tidak pernah berpikir bahwa Duan Jian akan benar-benar dapat menembus peringkat legenda. Sekarang mereka semua telah membentuk arai jiwa, energi pemurnian dari Duan Jian setelah terobosannya akan menyelinap ke alam jiwa yang lain melalui arai dan menyebabkan mereka untuk maju juga. Nili, kalian melakukan perjalanan ke alam penjara abis dan bahkan tidak memberitahu kami sepatah kata pun sebelum pergi. Lu Piao berkata dalam depresi, saya hampir bisa menetaskan telur dari pelatihan di sini. Nili mengangkat bahu dan berkata, lupakan alam penjara abis. Aku akan membawa kalian ke tempat yang lebih menarik. Tempat seperti apa? Mata Lu Piao berbinar. Semua orang memiliki ekspresi keingintahuan di wajah mereka. Nili menatap Lu Piao dan berkata dengan senyum ringan, Nether Realm, 9 Layered Deadlands. Melihat ekspresi penuh arti Nili, Lu Piao merasakan gelombang niat dingin naik dari punggungnya. Apakah tempat itu berbahaya? Jika itu terlalu berbahaya, maka saya tidak akan pergi. Lu Piao mengernyitkan kepalanya. Apakah kamu bahkan seorang pria? Xiao Sue mendengus saat dia menendang Lu Piao. Siapa bilang aku bukan laki-laki? Aku akan pergi kalau begitu, bukan masalah besar. Lu Piao mendengus. Nili melirik Ye Ziyun. Karena sepertinya dia memikirkan sesuatu, kedua pipinya memerah saat dia menoleh. Melihat Xiao Ninger, dia memiliki kilatan kesedihan di matanya dan dia menundukkan kepalanya. Saat suasana berubah sedikit canggung, Nili tidak bisa membantu menggosok hidungnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Ziyun adalah tunangannya.
Sebenarnya dalam hati Nili, dia sangat senang tentang itu. Dia merasa ingin memeluk Ye Ziyun, tetapi dengan begitu banyak temannya di sini, dia tidak mengatakan apa-apa. Du Ze, Lu Piao dan sisanya semua memiliki senyum yang berarti di wajah mereka saat mereka melihat Nili. Nili, kamu hebat. Memiliki Dewi Ziyun di tangan Anda begitu cepat. Selanjutnya, itu diselesaikan oleh Tuan Ye Mo dan Tuan Ye Zong. Lu Piao memiliki senyum yang berarti saat dia menusuk Nili sambil berbicara dengan lembut di telinganya. Nili terbatuk dan berkata, "Oke, kalian semua pergi dan bersiaplah. Kami akan berangkat besok pagi. Oh, dan Ziyun, beritahu Tuan Ye Mo dan Ye Zong. Beritahu mereka bahwa jika mereka punya waktu, kunjungi alam penjara abis dan pindahkan keluarga di sana ke kota Glory. Dari keluarga-keluarga itu, yang terkuat hanyalah petarung peringkat legenda. Dibandingkan dengan Ye Zong dan Ye Mo, yang merupakan spiritualis iblis peringkat legenda, ada kesenjangan besar di antara mereka. Oleh karena itu, Ye Mo dan Ye Zong harus bisa menangani keluarga itu." Oke, Ye Ziyun mengangguk. Nili melihat ke kejauhan. Sekarang mereka menuju ke tanah kematian 9 lapis, dia harus pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya. Du Ze, Lu Piao dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk diam sejenak, karena mereka juga akan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka. Meskipun mereka tidak tahu tempat seperti apa tanah kematian 9 lapis itu pasti tempat yang sangat berbahaya. Namun karena Soul Arai, mereka akan segera melangkah ke rang legend. Jika mereka terus tinggal di kota Glory, tidak hanya kekuatan mereka akan stagnan, mereka juga tidak akan bisa melindungi kota Glory. Mereka hanya bisa menuju ke tempat yang lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Baiklah kalau begitu, kita akan bertemu besok pagi. Oke, sampai jumpa besok pagi, kata Wei Nan dan yang lainnya. 9 dari mereka kembali ke rumah masing-masing sementara Nili membawa Duan Jian dan Yu Yan kembali ke keluarga tanda surgawi. Keluarga tanda surgawi. Lokasi keluarga tanda surgawi saat ini tidak jauh dari City Lord's Mansion, yang berada di pusat kota Glory. Dengan rumah yang besar, semua anggota klannya tinggal di sini untuk berkultivasi tanpa khawatir. Kekayaan yang telah diberikan Nili kepada mereka adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka habiskan bahkan setelah beberapa generasi. Saat Nili masuk, dia melihat generasi muda dari pelatihan keluarga tanda surgawi. Saat mereka melihat Nili, mereka segera berdiri tegak, tampak sangat hormat. Saat ini, Nili telah menjadi eksistensi seperti dewa di keluarga tanda surgawi. Meskipun Nili sering tidak di rumah, mereka kadang-kadang mendengar berita tentang dia. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Kakak Nili. Saat Niyu melihat Nili, dia dengan bersemangat berlari ke arahnya. Saat ini, dia telah menjadi yang terkuat di antara keluarga tanda surgawi, kedua setelah Nili. Biasanya, selain berkultivasi, dia akan memberikan bimbingan kepada anggota lain dalam berkultivasi mereka. Xiao Yu. Nili tersenyum sambil mengusap kepala Niyu. Niyu mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia senang dekat dengannya. Nili memandang Niyu dan berkata, "Besok, aku akan pergi untuk pelatihan. Kalau begitu, bolehkah aku ikut?" Niyu mengedipkan matanya yang besar saat dia melihat Nili. "Tidak, kamu masih terlalu muda," kata Nili sambil menggelengkan kepalanya. Oke, mendengar kata-kata Nili, Niyu segera memiliki ekspresi kecewa di wajahnya. Saat ini, Niu Yu adalah yang terkuat di keluarga tanda surgawi, selain aku. Saat aku tidak di sini, keluarga tanda surgawi akan membutuhkanmu untuk melindunginya. Nili dengan serius berkata kepada Niyu. Niyu menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Nili, "Oke, aku pasti akan melindungi keluarga kita." Nili melambaikan tangannya kepada orang-orang dari keluarga tanda surgawi dan kemudian pergi dengan Niyu kembali ke rumahnya. Saat mereka melihat sosok punggung Nili menghilang, diskusi pecah di antara mereka. "Menurutmu apa kultivasi kakak Nili?" "Tidak tahu, bahkan adik perempuan Niyu telah mencapai peringkat Black Gold. Siapa tahu, mungkin kakak Nili melangkah ke peringkat legenda." Peringkat legenda. Banyak orang membuka mata lebar-lebar. Peringkat legenda selalu menjadi ranah yang tak terbayangkan bagi mereka.
Mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Nili. Siapa yang tahu kapan mereka bisa menyentuh alam seperti itu? Kakak Nili dan ipar perempuan Ziyun bertunangan. Dikatakan bahwa ipar perempuan Ziyun sangat cantik, wanita tercantik di kota Glory. Kalian sekelompok bocah, lanjutkan kultivasimu. Jika kalian bisa mencapai peringkat Black Gold seperti Niyu dalam hidupmu, aku akan puas. Seseorang dimarahi. Mereka segera berdiri di posisi dan terus berlatih. Aula utama keluarga tanda surgawi. Setelah menerima kabar baru kembalinya Nili, Nihai, Nien dan ayahnya, Niming semuanya datang. Nili, kamu akan keluar untuk berlatih. Niming bertanya pada Nili. Ya, ayah. Nili mengangguk. Niming memandang Nili dan berkata sambil mendesah, anak-anak pada akhirnya tumbuh dewasa. Suatu hari, mereka harus terbang dari sarangnya. Aku tidak akan menghentikanmu, jaga dirimu di luar sana. Ya ayah, aku mengerti. Melihat kerutan di sudut mata ayahnya, Nili merasa hidungnya berubah sedikit masam. Namun, dia menahannya dan tersenyum, aku akan segera kembali. Ayah tidak perlu mengkhawatirkanku. Selanjutnya, saya akan segera melangkah ke ranah peringkat legenda. Peringkat legenda. Mendengar kata-kata Nili, Nien dan Nihai tidak bisa membantu melebarkan mulut mereka. Mereka pernah menebak kekuatan Nili dan merasa bahwa sangat mungkin baginya untuk masuk ke peringkat legenda. Namun, mendengarnya secara pribadi dari Nili, mereka masih terkejut di dalam hati mereka. Apakah keluarga tanda surgawi akhirnya akan memiliki ahli peringkat legenda? Bagi yang ingin mensupport Mimin, Mimin sudah mencantumkan link Sawerianya di deskripsi. Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.